Saudara beriman, seperti biasa di hari Jumat siang, semoga Allah berkahi jam 13.00 sampai 14.00 kurang lebih, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab Jumat dan tepatnya di bab ketiga tentang masalah anjuran datang lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat dan keterangan tentang orang yang datang terlambat tanpa alasan. Hadits pertama dalam bab ini ada 1A, 1B, 1C, dan 1D. Ini berarti ada 4 riwayat dalam satu nomor urutan, yaitu urutan dari awal belajar 708. Ini hadits pertama dalam bab kita. 1A-nya dengan sanad sahih, saya langsung bacakan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yawmal jum'ati ghusla al-janabah, thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanah, wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah فكأنما قرب قبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر." Artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub, kemudian berangkat pada waktu awal untuk menghadiri sholat Jumat, maka seolah-olah dia berkorban seekor unta atau unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing jantan bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar atau naik mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir ataupun khutbah. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadits ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita tentang masalah anjuran untuk bersegera datang ke masjid di hari Jumat dan tidak menunda-nunda untuk datang ke masjid. Ya, karena banyak di antara kaum muslimin, terutama kaum laki-laki di sini, selalu saja melalaikan ini. Mereka berlama-lama di rumahnya, di ruangan kantornya, dan tidak bersegera datang dengan titah atau alasan bahwasanya, atau dengan dalil, dengan alasan kalau khatib belum ada, masjid masih kosong misalnya. Padahal sebenarnya hari Jumat ini hari yang sangat mulia, ya. Sampai kata Nabi SAW, khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmul jum'ah. Hari yang paling baik terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, di hari itu Allah ciptakan Adam, wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija minha, dan pada saat itu juga dikeluarkan dari surga. Dalam hadis yang lain, pada hari itu Allah ciptakan Adam, pada hari itu Allah wafatkan, pada hari itu tiupan sangkakala, pada hari itu diwafatkan makhluk-makhluk menjelang hari kiamat, gitu ya. Ini hari yang sangat mulia, dan ada waktu di mana di Jumat itu kalau orang berdoa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dijelaskan ada 12 waktu Jumat itu, dari subuh sampai maghrib tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kesempatan kita, kalau memang Allah mudahkan, lagi tidak ada kesibukan yang mendesak, mengkhususkan Jumat itu untuk lebih cepat ke masjid. Di sini diberikan gambaran di dalam hadis, ya, anjuran tadi. Kita coba korek mutiaranya. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran mandi di hari Jumat dan mandi sebersih mungkin.
Dan alangkah baiknya kalau menggabungkan niat mandi Jumat sama mandi junub. Sebagaimana dalam hadis ini ya. Siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub. Ya. Artinya kalau orang punya pasangan halal, dia berhubungan biologis, kemudian dia niatkan mandi junubnya sekaligus mandi Jumat. Atau bisa juga bermakna dia mandi bersih seakan-akan dia mandi junub. Ya. Itu anjuran yang pertama untuk mandi. Dan ini bagi laki-laki lebih cenderung pendapat jumhur ulama, ghusl yaumul jum'ati wajib. Ya. Mandi hari Jumat itu wajib, walaupun ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Tapi karena penekanan hadis itu banyak sekali tentang keutamaannya, maka ada yang mengatakan dia wajib. Mutiara kedua dari hadis adalah derajat daripada orang-orang yang lebih awal ke masjid. Digambarkan di sini, kalau orang datang di awal waktu, seperti dia bersedekah dengan seekor unta. Ya, unta cukup mahal harganya, puluhan juta rupiah. Jadi seperti Anda bersedekah dengan unta itu. Anda datang waktu setelahnya, maka seperti bersedekah dengan seekor sapi. Anda datang waktu setelahnya lagi, maka seakan-akan Anda berkurban atau bersedekah dengan domba bertanduk. Anda datang waktu yang selanjutnya lagi, waktu yang keempat, seperti Anda bersedekah dengan seekor ayam. Anda datang lagi di waktu yang terakhir sebelum khatib naik di atas mimbar, maka Anda seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan dalam hal ini dijelaskan, kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat ya hadir untuk mendengarkan khutbah. Dalam riwayat lain, para malaikat menutup buku-buku catatan mereka untuk mendengarkan khutbah. Artinya, nggak dapat lagi kalau khatib sudah ada di atas mimbar. Ya. Banyak sekali orang rumahnya sebelah masjid, subhanallah, tapi dia tidak hadir di masjid. Dia tidak bersegera datang ke masjid. Padahal ini keutamaan sangat besar sekali. Juga ulama berselisih pendapat tentang masalah kira-kira kapan nih waktu yang pertama sehingga dapat seperti unta, waktu yang kedua sehingga seperti sapi, waktu yang ketiga sehingga seperti kambing, waktu yang keempat sehingga seperti berkurban dengan ayam, yang kelima seperti telur. Ada yang mengatakan dari mulai subuh dia udah hadir di masjid, subuh Jumat sampai sholat Jumat. Ini dipastikan dia akan mendapatkan unta. Karena memang tidak jelas waktu penentuannya, tapi kalau orang dari subuh sudah pasti dia datang dari awal waktu. Mungkin di waktu duha masjid kosong. Atau selepas syuruk orang biasa beraktivitas gitu kan. Jadi di masjid belum ada orang istilahnya gitu. Ya. Tapi ini pendapat. Ada juga pendapat Allahu a'lam, dan ini juga kami cenderung pada pendapat ini yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan, tidak mengatakan misalnya pada saat matahari setinggi ini misalnya, tidak menentukan seperti itu. Ya, ini ada hikmah, karena intinya sebenarnya motivasi untuk segera ke masjid. Gitu ya. Maka Allah lebih tahu kapan Allah akan berikan dia seperti berkorban dengan unta, kapan sapi, kapan kambing, domba yang bertanduk, kapan ayam, kapan telur. Ya. Mungkin bisa saja Anda datang belum lama sebelum khatib dari mimbar, tapi karena Anda termasuk orang yang awal datang, mungkin ya, Anda diberikan oleh Allah SWT unta, bukan mustahil, atau sapi. Ya, seperti bersedekah dengan hewan-hewan ini. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana para malaikat juga menghadiri Jumat. Ini kemudian berarti sendiri. Kemudian tersendiri karena malaikat pun hadir di hari Jumat. Dan kita sudah tahu malaikat sifatnya, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, Allah ciptakan dari cahaya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang sifat mereka, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, la ya'asunallaha ma'amaru wa yafa'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Gitu kan? Mereka memang tidak akan pernah bermaksiat, para malaikat itu. Di nomor 1b dari hadis ini, atau dari hadis pertama ini, dengan sanad sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, "Idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal-awwal
wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badana thumma kalladzi yuhdi baqara thumma qabshan thumma dajaja thumma bayda فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكرى. Artinya, jika tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di pintu masjid menulis yang hadir pertama dan yang seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama, awal-awal datang, adalah seperti orang yang berkurban seekor unta. Kemudian seperti orang yang berkurban seekor sapi. Kemudian seperti seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam telah keluar atau naik mimbar, maka mereka menutup buku catatan dan menyimak zikir atau khutbah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Dari hadis ini, makanya tadi Al-Mundhiri masih memasukkan di nomor yang sama, di nomor 1, karena mirip hadisnya ya. Hanya saja di sini, ya, ada tambahan kalau para malaikat yang mencatat orang-orang datang awal demi awal itu ada di depan-depan pintu masjid. Ya. Dan dari sini berarti anjuran orang juga masuk ke dalam masjid. Ya. Bukan ada tunggu di luar. Karena malaikat berdiri di depan pintu masjid artinya dia mencatat orang yang masuk ke dalam masjid. Melewatin mereka. Gitu. Bukan orang yang nongkrong di luar. Walaupun Anda nongkrong di pelataran masjid, Anda bukan niat mau masuk dalam masjid, maka mungkin tidak dicatat. Ya. Maka makna malaikat berdiri di depan pintu masjid, mencatat satu persatu demi satu siapa yang datang, maksudnya siapa yang masuk ke dalam masjid itu sendiri. Kemudian, dalam hadis ini juga lebih jelas lagi, kalau memang yang dimaksud tadi tentang unta, sapi, domba bertanduk, ayam dan telur adalah seperti nilai bersedekah. Karena di sini disebutkan ya, wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badana. Ada kata-kata yuhdi badana. Ya. Perumpamaan orang yang bersegera di awal waktu datang, maka seperti orang yang berkurban atau menyumbang, ya, menghadiahkan seekor unta. Jadi nilainya gitu ya, yang diberikan. Kemudian juga dalam hadis ini dijelaskan bagaimana malaikat menutup buku-buku amal mereka. Ya. Kalau riwayat tadi yang pertama, malaikat datang mendengarkan khutbah. Kalau di sini, malaikat yang mencatat amal tadi menutup buku amal-amal mereka, sehingga ya tidak lagi mencatat, memberikan keutamaan seperti bersedekah urutan tadi, unta, sapi, kambing, atau domba bertanduk, ayam dan telur pada orang yang datang setelah khatib naik di atas mimbar. Nah, ini kita sayangkan sekali karena saya melihat masih menjadi sebuah tradisi kita di Indonesia ya. Jarang sekali kita temukan ada masjid yang mungkin di Indonesia ini jam 10 orang sudah rame sholat Jumat itu. Bahkan jam 11. Ya. Orang kalau datang jam 11 dianggap, oh cepat sekali ke masjidnya, seperti itu ya. 1 jam lagi baru azan misalnya, jam 12 baru azan. Padahal sebenarnya memang ini yang dimaksudkan. Ya. Justru datang lebih awal. Karena masih banyak amal-amal lain yang bisa Anda lakukan. Bukankah kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi di hari Jumat? Anda bisa baca saat masuk masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ya, Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya di diri dia antara dia dengan Jumat setelahnya. Riwayat lain, siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya antara dia sama Ka'bah. Maka ada juga anjuran membaca salawat pada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik. Ya. Semenjak terbitnya matahari, ya, di hari itu diciptakan Adam, hari itu juga dia diwafatkan, hari itulah tiupan sangkakala, hari itulah kematian yang seluruhnya terjadi, yang sa'aqah, ya, istilahkan di dalam hadis. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami untuk Anda dihantarkan sementara Anda sudah masuk ke dalam tanah? Dalam hadis riwayatnya dikatakan balait, artinya sudah hancur tubuh Anda dimakan oleh tanah.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad-jasad kami manusia para nabi-nabi. Ya. Anda bisa lakukan itu. Yang belum sholat duha bisa sholat duha. Yang belum zikir pagi bisa menyelesaikan zikir paginya. Kan gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan bersegera datang sholat Jumat. Karena tidak beraktivitas yang lain lagi. Ya. Anda sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT, khususkan hari Jumat itu. Hari Jumat itu adalah seperti hari raya buat kita memang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditawarkan kepada Nabi SAW Jumat ya, dengan cara Jibril datang membawa Jumat itu seperti cermin yang warna putih, di tengah-tengahnya ada titik warna hitam yang ditawarkan kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, apa ini wahai Jibril? Kata Jibril AS, ini adalah Jumat yang ditawarkan untukmu sebagai hari raya untukmu dan umatmu setelahmu. Nah, ini hari raya. Ya. Hari yang perlu kita khususkan pakaian yang indah, parfum yang wangi, ya, penampilan yang bersih, beribadah kepada Allah SWT, memuji dan bersyukur kepadanya. Ya. Nah, ini hari mulia yang harusnya setiap muslim ya, lebih jeli untuk menghayati ya, dan memaksimalkan ibadah di situ. Di riwayat 1C-nya dengan sanad sahih dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-musta'jilu ila al-jum'ati kal-muhdi badana walladhi yalihi kal-muhdi baqara walladhi yalihi kal-muhdi syatan walladhi yalihi kal-muhdi tayran. Orang yang bersegera hadir menuju sholat Jumat, maka seperti orang yang berkurban seekor unta. Yang berikutnya adalah seperti orang berkurban seekor sapi. Yang berikutnya adalah seperti orang berkurban seekor domba. Yang berikutnya adalah seperti seorang berkurban seekor burung. Maka ini mirip dengan tadi ya. Cuma di sini ada perbedaan lafaz. Kalau dua riwayat yang sebelumnya kita bacakan, itu adalah waktu yang keempat seperti berkurban seekor ayam. Kalau di sini seekor burung, ya seekor burung. 1D-nya masih nomor hadis yang sama ya, nomor 1. Dengan sanad sahih dalam riwayat lain, ala kulli babin min abwabil masajid yawmal jum'ati malakani yaktubani al-awwal fal awwal. Qarajulin qaddama badana wa qarajulin qaddama baqara wa qarajulin qaddama syatan wa qarajulin qaddama tayran wa qarajulin qaddama bayda fa idza qa'ada al-imamu tuwiyatis suhuf. Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat terdapat dua malaikat yang menulis orang yang hadir pertama kali dan yang berikutnya. Orang yang pertama datang seperti berkurban seekor unta. Ya, kemudian setelah itu seperti orang berkurban seekor sapi. Kemudian setelah itu seperti orang berkurban seekor domba. Kemudian setelah itu seperti orang berkurban seekor burung. Kemudian setelah itu seperti orang berkorban sebutir telur. Jika imam duduk, maka buku catatan ditutup. Maka buku catatan ditutup. Ya. Kita masuk ke hadits keduanya. Hadits kedua, Hasan li ghairihi. Ya. Atau urutan 709 dari awal belajar. Dari Samura bin Jundab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW daraba mathal al-jum'ati thumma tabkiri dalam kurung kanahiril badana kanahiril baqara kanahiril syati hatta dzakarat dajaja. Bahwasanya Samura bin Jundab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW membuat perumpamaan orang yang berangkat di awal waktu di hari Jumat bahwa dia seperti menyembelih seekor unta, kemudian seperti menyembelih seekor sapi, kemudian menyembelih seekor domba, sampai beliau menyebutkan seperti menyembelih seekor ayam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hadis ini mirip dengan tadi ya, cuma memang berbeda riwayat saja. Jadi kita tidak tambahkan apa-apa di sini. Intinya anjuran untuk mempercepat menuju ke masjid. Kita masuk langsung ke hadis ketiga, ada 3A sama 3B, urutan 710 dari awal belajar,
berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Taq'udul malaikatu yawmal jum'ati ala abwabil masajid ma'ahum suhufa yaktubuna an-nas. Fa idza kharaja al-imamu tuwiyat as-suhuf. Qulna ya Aba Umamah, alaysa liman ja'a ba'da khurujil imami jum'ah?" Qala bala, walakin laysa mimman yuktabu fi as-suhuf. Para malaikat duduk pada hari Jumat di pintu-pintu masjid dengan membawa catatan, ya, atau membawa buku catatan. Mereka menulis orang-orang yang hadir. Jika imam telah keluar atau naik mimbar, maka catatan-catatan itu ditutup. Aku berkata, wahai Abu Umamah, bukankah orang yang hadir setelah imam keluar naik mimbar mendapatkan sholat Jumat? Maka kata Abu Umamah, benar, akan tetapi dia tidak termasuk yang ditulis di buku catatan para malaikat tersebut. Dia termasuk, ya, tidak termasuk yang ditulis di buku catatan para malaikat tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga At-Tabarani. Di 3B-nya dengan sanad hasan sahih dalam riwayat Imam Ahmad, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Taq'udul malaikatu ala abwabil masajid fayaktubuna al-awwala wath-thani wath-thalith hatta idza kharaja al-imamu rufi'at as-suhuf." Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid, mereka menulis orang yang hadir pertama, kedua dan ketiga. Sehingga ketika imam telah keluar atau naik mimbar, maka buku catatan diangkat. Ini semua hadis-hadis yang hasan, ya. Hasan yang tadi riwayat 3A-nya hasan, riwayat 3B-nya hasan sahih. Kedua buah riwayat ini menguatkan riwayat yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan, teman-teman sekalian, yang 1 dan 2, tentang masalah bagaimana para malaikat hadir di Jumat itu kemudian menulis, Allah perintahkan menulis dan memberikan catatan di buku amal tambahan mereka selain sholat Jumat, ya, selain mendengarkan khutbah. Ada keutamaan sendiri bagi orang yang tabkir. Tabkir itu lebih cepat datang, ya, di awal, walaupun belum ada orang di masjid. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini mereka tergantung kadar keikhlasannya dan bagaimana Allah nanti menilai, ya, kapan dia akan dikasih, ya. Seperti bersedekah dengan seekor unta, kemudian sapi, domba, ayam atau burung, juga telur. Intinya bagaimana teman-teman sekarang kita lebih cepat ke masjid. Ya, Anda yang sedang di rumah, sebenarnya ke masjid. Ibu-ibu yang mengikuti acara kita ini, ingatkan suaminya, ingatkan anak laki-laki, supaya mereka jangan lalai tentang masalah ini. Mereka hadir di masjid. Lebih cepat. Jangan malah ibu mengatakan, kok cepat benar mau ke masjid? Ya, gitu. Disuruh-suruh mereka cepat ke masjid. Kalau ibu menjadi motivatornya, maka secara otomatis ibu akan dapat pahala juga. Mereka laksanakan, ibu dapat pahala, ibu juga ikut dapat pahala gitu. Ya. Kemudian juga kita bisa lihat di sini orang yang hadir Jumat dapat pahala Jumatnya. Kalau datang telat misalnya setelah khatib datang semimbar, mereka dapat pahalanya. Sholatnya dapat pahala. Karena ulama hampir semua sepakat mengatakan orang yang datang pada saat di rakaat pertama sholat Jumat, dia masih sempat takbir, dia dapat Jumat, sholat Jumatnya maksudnya. Kalau orang dapat sholat Jumat itu di rakaat kedua setelah imam bangun dari ruku, Allah sami Allahu liman hamidah, baru dia datang takbir, maka di sini dia niatkan sholat duhur. Jadi setelah salam imam, dia lanjutkan 4 rakaat. Ya. Tapi dia tidak dapat tadi. Ya, kalaupun yang datang sholat Jumat dari rakaat pertama, dia tidak sempat dengarkan khutbah misalnya, atau dia dengarkan khutbah sebentar lalu kemudian dia sholat Jumat, dia dapat keutamaannya sholat Jumat itu, tapi tidak mendapatkan keutamaan seperti bersedekah yang jumlah sangat banyak ini. Puluhan juta setiap Jumat. Dari mana kita bisa dapatkan duit sebanyak ini teman-teman sekalian? Tidak semua orang miliki. Satu ekor unta yang bagus itu bisa 50 juta, ya 70 juta. Sama mirip sapi ya, tergantung. Dan pasti Allah SWT akan memberikan yang terbaik buat hambanya. Sapi kan ada sampai ratusan juta harganya. Kalau sapi yang terbaik. Dan ini Allah SWT yang memberikan kepada kita, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Ini.
Begitu juga dengan unta, lebih mahal lagi. Bahkan orang yang telat datang sedikit waktu dia masih dikasih seperti domba jantan yang bertanduk. Ini juga Anda tahu di Idul Adha bagaimana harganya. Ya. 7 juta, 10 juta, bahkan ada yang sampai 15 juta. Ya. Kemudian baru ayam, baru telur. Ya. Baik, kita langsung masuk lagi ke hadis keempat karena mirip semuanya ini ya. Dengan sanad hasan urutan 711 dari awal kita belajar. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati qa'ada al-malaikatu 'ala abwabil masajidi fayaktubuna man ja'a minan nasi 'ala manazilihim. Farajulun qaddama jazuran wa rajulun qaddama baqara wa rajulun qaddama syatan wa rajulun qaddama dajaja wa rajulun qaddama baydah." قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكرى. Di hari Jumat para malaikat dulu di pintu-pintu masjid. Mereka menulis orang yang datang menurut dalam kurung jarak rumah mereka. Ada orang yang seperti berkurban seekor unta, ada orang yang berkurban seperti sapi, ada orang yang berkurban seperti domba, ada orang yang berkurban seperti ayam. Ada yang berkurban seperti sebutir telur. Beliau SAW melanjutkan, ya, jika muadzin mengumandangkan azan dan imam duduk di atas mimbar, maka buku catatan ditutup dan mereka masuk masjid untuk mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan. Dengan sanad hasan. Dan hadis ini sama ya, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian. Bagaimana ya para malaikat ada hadir di Jumat, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dan mereka berada di pintu-pintu masjid mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid, menghadiri lokasi tempat sholat. Tentu orang yang datang telat, masjid sudah penuh, dan memang khatib belum naik di atas mimbar, mereka terpaksa di teras masjid, itu juga dicatat. Ya. Tapi ini maksudnya yang awal-awal datang. Anda masih lihat masjid kosong, jangan di luar masjid. Anda masuk dalam masjid supaya pastikan diri Anda memang mendapatkan keutamaan ini. Kemudian juga di sini ada tambahan dari yang penekanan sebenarnya, bukan tambahan ya, penekanan bahwasanya memang malaikat pun setelah selesai khatib di atas mimbar, mereka masuk ke dalam masjid. Walaupun masjid itu sudah penuh safnya, tetap malaikat Allah SWT izinkan dengan hikmahnya. Kita tidak tahu di mana posisi pasnya, tapi mereka datang untuk mendengarkan khutbah juga. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian bahwasanya khutbah itu dianjurkan untuk didengar, jangan tidak didengar. Anda ngerti atau tidak ngerti bahasanya, ya. Anda sibuk atau tidak, tetap harus Anda dengarkan. Tak boleh. Oleh karena itu, luangkan pikiran hati kita untuk mendengarkan khutbah. Materi sudah pernah Anda dengar atau tidak, tetap aja Anda dengarkan. Khatibnya suaranya keras atau tidak, Anda berusaha dengarkan. Karena memang ada perintah untuk mendengar itu. Fastama'a wa ansad. Mendengar dan fokus gitu. Ya. Kemarin, kalau tidak salah di Jumat yang lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tidak mengerti apa yang diucapkan, atau mungkin ya tidak mengerti yang diucapkan oleh khatib karena dalam bahasa daerah, atau Anda berada di satu negeri, Anda di Afrika misalnya, Anda tidak mengerti bahasanya. Bagaimana kira-kira kondisinya? Ya. Apakah kita bisa sibukkan diri dengan berzikir? Kami sudah tanyakan kepada Syekh Ziyad hafizahullah di Jordan, beliau mengatakan biarpun tidak mengerti, tetap dengar. Berusaha untuk mendengar, karena perintah mendengar ini ada. Kemudian ada hadis yang sangat mulia, dan hadis ini menekankan apa yang baru kita sampaikan tadi ya. Masih di bab yang sama, hadis nomor 5 kita. Saya berharap ini sampai ke semua kuping laki-laki muslim, ya, terutama di Indonesia dan di seluruh dunia. Hadis ini jangan disia-siakan ini. Terlalu mahal nilainya gitu. Hadis ini hadis yang sahih. Bagian pegang bukunya
di nomor 5 dalam bab kita ini, urutan 712 dari awal kita belajar. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man gassala wa gtasal wa dana wa ibtakar wa iqtaraba wa istama' kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha. Barang siapa yang membasuh kepalanya dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan menyimak, mendengar dan menyimak khutbah, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia meraih pahala sholat malam dan puasa 1 tahun. 1 tahun. Ini bukan main-main hadis ini. Terlalu mulia, terlalu besar sekali keutamaannya. Situ juga ada disebutkan hadis, begitu pula ini atau ia telah disebutkan di hadis nomor 690 ya. Kalau kita kembali ke hadis nomor 690, ada penyebutan juga masalah ini. Saya bacakan kembali, kalau teman-teman yang pegang bukunya bisa kembali ke hadis nomor 690 untuk menguatkan bahasan kita ini. Di halaman 95 ya. Dari Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man gassala yawmal jum'ati wa gtasal wa bakkara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama' wa lam yalgu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sana ajruha siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang membasuh ya, pada hari Jumat dan mandi, artinya mandi yang bersih, mendapatkan awal khutbah dan datang di awal waktu, berjalan dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam lalu menyimak, fokus ya. Dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka setiap langkah dia akan mendapatkan pahala amal setahun, yaitu pahala puasa dan sholat sunnah malamnya ya. Jadi ini yang luar biasa ya. Di situ ada, sudah pernah kita bahas di penjelasan hadis nomor 691 ya. Potongan sabda Nabi SAW kata Al-Khattabi rahimahullah, gassala wa gtasal wa bakkara wa ibtakar. Orang-orang berselisih makna di sini. Di antara mereka yang berpendapat bahwasanya ia termasuk ucapan yang semakna, maksudnya mandi dan segera datang gitu ya. Dan dikatakan dengan maksud penegasan tanpa ada perbedaan arti walaupun terdapat perbedaan lafaz. Gassala wa gtasal. Ya. Pendapat ini berkata, lihatlah sabdanya dalam hadis ini, dia berjalan dan tidak berkendaraan. Maknanya sama bukan? Pendapat ini dianut oleh Al-Athram, temannya Imam Ahmad. Sebagian lagi ada yang berkata ucapan gassala artinya adalah membasuh kepala secara khusus. Membersihkan rambut. Kan ada orang mandi tidak basahin kepala kan? Nah itu. Jadi gassala mencuci rambut dipastikan. Hal itu karena orang-orang Arab mempunyai rambut yang panjang dan untuk membasuhnya membutuhkan usaha tersendiri. Maka membasuh kepala disebut ya secara tersendiri karena itu, maksudnya gassalain, dipakai lafaz itu sendiri. Ini adalah pendapat Makhul, salah satu ulama tabi'in. Sedangkan ucapan iktasal adalah membasuh seluruh tubuh. Ya. Sebagian lagi mereka mengklaim bahwa gassala berarti menyetubui istrinya sebelum berangkat ke sholat Jumat karena itu membuatnya lebih mengendalikan diri dan lebih menjaga pandangan di jalan. Sehingga dia mandi junub gitu ya. Sementara ucapan bakkara wa ibtakar, sebagian mengatakan makna bakkara artinya mendapatkan awal khutbah dan ibtakar adalah hadir tepat waktu. Ya. Ibnu Ambari berkata, makna bakkara adalah bersedekah sebelum berangkat. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bakiru bisadaqati fa innal bala'a la yatakhattaha. Bersegera melakukan sedekah karena ujian tidak akan melangkahinya.
Al-Hafidh Ibn Khuzaimah berkata, barang siapa yang berpendapat tentang hadis gassala wa iktasal, yakni dengan sin ditasydidkan, gassala, ya, maknanya adalah menyetubui, maka dia menyebabkan wajibnya mandi atas istri atau hamba sahayanya dan dia sendiri. Dan barang siapa yang berpendapat gasala tanpa tasydid, ya, maka maksudnya adalah mencuci kepala, dan iktasal adalah memandikan seluruh badan berdasarkan riwayat Taus dan Ibnu Abbas. Ya. Baik, kita kembali kepada hadis kita, kembali ke halaman 114 ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, nomor 5 ini, potongan pertama hadis, man gassala wa iktasal. Itu sudah panjang lebar tadi bahas membacakan pendapat ulama. Gassala lebih cenderung pendapat ulama adalah mencuci kepala secara khusus, ya, sebersih mungkin, sewangi mungkin ya kalau kita sekarang pakai sampo, ya. Wagtasal dan membasuh seluruh tubuh. Ini pendapat yang paling umum dipegangi oleh para ulama, ya. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tadi makna gassala adalah mandi junub dari hasil hubungan biologis halal suami istri. Ini juga sejalan dengan hadis yang lain. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi janabah. Nah ini berarti ada anjuran memang interaksi biologis kemudian mandi. Nah, ini juga pendapat boleh dipegangi. Ya. Bagi yang bujang yang belum punya pasangan ya sudah berarti dia niat mandi membasuh kepala yang bersih gitu kan. Dan juga badannya. Ada juga pendapat tadi mengatakan ya kalau gassala wa iktasal maknanya sama, yaitu mandi, intinya itu. Kemudian potongan yang kedua, wadana wabtakar, artinya mendekat dan berangkat di awal waktu. Jadi jangan datang, tunggu di luar masjid, nggak masuk ke dalam. Ya. Dan juga di awal waktu, maksudnya di awal-awal waktu Anda masih leluasa pilih tempat, masih kosong masjid. Anda kalau ada di Masjid Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, di Masjid Aqsa Palestina, Anda kalau datang setengah jam sebelum Jumat tidak dapat tempat di depan, udah di luar semua, lantaran. Setengah jam, 40 menit mungkin. Ya. Bahkan 1 jam. 1 jam Anda datang, Anda masih dapat, tapi kalau untuk dapat di awal, saf-saf awal sudah nggak mungkin. Saf-saf awal itu orang datang jam 8, jam 9 pagi, itu saf awal. 3 saf pertama, 5 saf pertama, 10 saf pertama itu. Kalau setelahnya nggak datang sudah nggak dapat tempat. Karena orang fahamnya masalah ini. Kemudian waqtaraba jadi itu yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah waqtaraba wastama'. Lalu kemudian dia mendekat supaya dia bisa mendengar. Nah ini yang tadi sudah kita titik beratkan, mendengar di sini dalam arti kata coba mendengar apa yang disampaikan walaupun dia tidak mengerti. Ya. Apalagi kalau dia mengerti, anjurannya lebih tegas supaya dia dengar benar-benar. Maka kalau dia lakukan 3 hal ini, dia mandi yang bersih, ya. Kemudian dia bersegera datang, ya. Kemudian dia mendengar dan dekat dengan imam supaya dia bisa tahu apa yang disampaikan. Kalau sekarang alhamdulillah ada pengeras suara, maka bayangkan teman-teman, dia akan dapat setiap langkah kakinya, 1 langkah kaki, itu amal puasa 365 hari, dan sholat malam 360 hari non-stop, 365 hari, 1 tahun. 1 tahun puasa, 1 tahun, ya, sholat malam. Ini bukan hal yang gampang, ya. Anda coba hitung, kalau Anda keluar dari rumah Anda, menuju ke masjid, walaupun berhadapan, saya pernah kontrak rumah dulu beberapa tahun lalu, ya, sebelum Allah amanahkan ada rumah di kota Makassar. Saya ngontrak rumah di depan kami cuma seberang jalan saja, ukuran 2 mobil. Seberang jalan, udah masjid langsung. Ya. Saya melangkah dari depan pintu kontrakan itu ke pintu masjid itu 50 langkah. Kalau saya tidak salah hitung, tapi saya ingat saya 50 langkah. Itu luar biasa. 50 langkah itu betul-betul masjid depan mata ya. Bagaimana kalau masjidnya sedikit jauh gitu? Tidak ada salahnya Anda hitung langkah Anda supaya Anda tahu. Karena kalau 50 langkah berarti 50 tahun
Anda dapat pahala sholat malam non-stop, ya, dan puasa non-stop. 50 tahun. Kalau 100 langkah berarti 100 tahun. 200 langkah berarti 200 tahun. Begitu seterusnya. Itu kan luar biasa itu. Ini hadis yang luar biasa harus diperhatikan, dan hadis yang terakhir kita bahas sebelum iklan kita, yaitu hadis nomor 6, Hasan li ghairihi, urutan 713 dari awal belajar, dari Samura radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Uhdurul jum'ah wadnu minal imam, fa innar rajula la yakuna min ahlil jannah, fa yata'akhkhar, fa yuakhkhira 'anil jannah, wa innahu la min ahliha." Hadirilah Jumat. Ayo, jangan sampai yang tidak hadir. Mendekatlah kepada imam, berada di saf-saf awal. Sesungguhnya seseorang laki-laki benar-benar termasuk penduduk surga, lalu dia terlambat atau karena duduk di belakang, maka dia dibelakangkan juga masuk ke dalam surga. Padahal sebenarnya dia termasuk penghuni surga. Hadis ini hadis hasan di ghairihi, menjadi hasan dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini diriwayatkan oleh Tabarani, Al-Asbahani, dan yang lain-lainnya. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita mirip dengan apa yang tadi kita tekankan, yaitu anjuran bersegera. Sekali lagi, bersegera ke masjid di hari Jumat, wahai bapak-bapak sekalian, ikhwah sekalian. Ibu-ibu ingatkan suaminya, anaknya, saudaranya, ayahnya, pamannya, siapa yang ada dekat dia, ingatkan agar segera ke masjid supaya Anda juga ikut dapatkan pahala mereka. Gara-gara menerlambatkan datang ke Jumat, sengaja nunda-nunda, Allah juga terlambatkan masuk ke dalam surga. Ini luar biasanya efeknya. Ya. Orang-orang sudah pada nikmati surganya, dia masih di luar, nunggu. Karena memang dia juga di luar nunggu Jumat dimulai baru dia mau masuk. Kadang-kadang bahkan tetap berdiri. Tunggu sampai sholat baru dia tempat sejadah, dia sholat di situ. Padahal dia punya kesempatan dari awal masuk ke dalam. Dan ini sudah cukup harusnya menggetarkan hati setiap orang beriman. Kalau orang sengaja menerlambatkan Jumatnya tanpa ada udzur, maka dia pun akan ditambatkan masuk surga walaupun dia rasanya penghuni surga. Dan kita insya Allah akan masuk ke bab keempat. Ya, setelah tadi kita jelaskan ada 6 buah hadis dari bab yang ketiga, maka sekarang kita akan masuk ke bab keempat, masalah ancaman melangkahi pundak kaum muslimin di masjid pada hari Jumat. Dan dalam bab ini hanya ada 2 buah riwayat, yang satu berisikan lafaz hadis dan yang satu adalah sanad hadis. Ya. Baik, saya akan bacakan langsung. Hadis pertama di sini dengan sanad sahih, urutan 714 dari awal kita belajar, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yawm al-jum'ah, wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala ijlis faqad adzaita wa anaita." Seseorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang pada hari Jumat sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Ya. Maka beliau SAW bersabda, "Duduklah karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat." Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai tanpa wa anaita. Tanpa maksudnya potongan, ya, hadis dan kamu sudah datang terlambat. Serta dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, faqad azaita wa uzita. Kamu telah mengganggu dan juga diganggu. Ya. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Tentu saya langsung bacakan saja lafaz keduanya atau hadis nomor 2-nya, ya, karena ini berupa periwayatan saja. Riwayat nomor 2, sahih di ghairihi. Kalau tadi yang pertama itu adalah hadis yang sahih. Kalau ini menjadi sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat lain. Urutan 715 dari awal kita belajar, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, yang sama. Kurang lebih mirip gitu. Cuma ada penjelasan masalah anaita dengan hamzah dibaca mat, ya.
naita gitu setelah adanya nun, ya, yakni terlambat. Dan naita zaita artinya engkau telah mengganggu karena melangkahi pundak orang-orang. Baik. Hari ini teman-teman sekalian, sesuai dengan judul babnya, yaitu tentang ancaman melangkahi pundak. Ya. Mungkin ada orang, dia tahu tentang keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan. Maksudnya datang, kemudian mendekati imam, kemudian mendengar apa yang diucapkan oleh imam gitu kan. Tapi dia datang telat. Masjid sudah penuh. Dia tidak mau kehilangan kesempatan, keutamaan, maka dia datang melewati pundak-pundak jemaah yang sudah ada. Nah di sini teman-teman sekalian, ada larangan. Ada larangan. Kalau Anda mau, Anda datang lebih awal. Gitu kan? Kecuali keadaan tertentu, misalnya memang ada tempat memang celah Anda lihat di situ, yang mungkin memang itu kosong, tapi itu pun tidak jarang sekali terjadi. Mungkin di saf pertama, saf kedua, saf ketiga, memang ada tempat yang bisa saja Anda dapat tempat itu pun tanpa melewati pundak orang-orang gitu. Ya. Anda coba saja melewatin saf umumnya, lalu Anda ke tempat itu, ya. Karena di sebagian wilayah di tempat kita di Indonesia, mungkin mereka belum semuanya memahami tentang keutamaan saf-saf awal. Sehingga mereka tidak mau, tidak mau datang di depan. Sehingga saf awal itu masih ada yang kosong-kosong gitu. Nah ini mungkin memang seseorang ada hadisnya yang menganjurkan untuk orang itu mengisi saf-saf yang kosong. Bahkan langkah kaki yang terbaik di muka bumi adalah langkah kaki yang mengisi saf yang kosong, gitu kan? Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Maka di sini teman-teman sekalian beda, itu keadaannya berbeda. Ya. Anda lihat masih ada tempat bisa. Karena sebagian masjid juga saya pernah masuk di Indonesia. Pada saat kita lihat di depan seakan-akan penuh. Tapi begitu kita masuk ke dalam, tidak banyak waktu tempat lowong, gitu kan? Yang bisa membuat sebenarnya kita untuk mengisi saf itu. Karena mereka ini yang di luar memang terbiasa dengan kebiasaan ini. Mereka terbawa dengan arus, sudahlah di luar aja, gitu kan. Nanti kalau iqamah tinggal sholat lalu pulang setelah itu. Nah membuat masjid menjadi kosong dalam. Anda pernah dengar nggak sebagian pengurus masjid mengatakan, jemaah kami anjurkan Anda untuk masuk mengisi saf-safnya masih kosong. Itu kan selalu. Kenapa di marbot-marbot kita biasa mengingatkan itu? Karena memang ada jadi satu kebiasaan dan tradisi kita di Indonesia. Kita lakukan itu memang. Kita tidak masuk ke dalam. Tapi dari luar seakan-akan sudah penuh. Ya. Nah ini mungkin salah satu pintu uzur yang bisa saja orang masuk ke dalam. Gitu kan? Tapi di saat memang orang sudah rapat safnya, lalu Anda sengaja datang untuk mau nyelip di situ. Ini pernah terjadi di Masjid Nabawi gitu kan. Mereka datang telat, tapi mereka tetap mau datang. Terus maksain diri buat saf di depannya orang. Sholat di depan orang. Ini kan mengganggu orang lain. Ini dia tidak sadar, dia sedang berbuat dosa. Karena Nabi SAW melarang masalah itu. Anda perhatikan riwayat ini. Ya, Abdullah bin Bushr mengatakan, jadi beliau hadir di Jumat itu, mendengarkan khutbah Nabi SAW, lalu ada seorang laki-laki datang dan melewatin pundak-pundak orang. Kan biasanya orang kalau mau jalan itu, pasti dia lewat antara pundak saya sama pundak teman di sebelah misalnya kan gitu. Walaupun dia pamit, tapi tetap ini dibahasakan melewatin pundak. Gitu. Maka Nabi SAW berhati lagi khutbah, berarti orang ini telah datang. Ya. Tadi kondisi yang sudah kita ceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan, duduk di situ, langsung di tempat kamu itu. Ya. Karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat. Ini ada pepatah bahasa Arab mengatakan, akhasafan wasu akila. Khasaf itu kurma kering. Wasu akila maksudnya timbangan yang buruk. Ini diberikan perumpamaan kepada orang yang menggabungkan dua keburukan sekaligus. Jadi ada orang jual kurma, sudah buruk kualitasnya, dia curang lagi di timbangannya. Maka perumpamaan ini, akhasafan wasu akila, apakah sudah kurma kering, buruk, tambah lagi timbangannya buruk, gitu kan?
Ini diberikan perumpamaan untuk semua perbuatan buruk yang orang lakukan, tapi bersatu dua perburukan dalam satu kegiatan gitu. Nah sama kasus ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Fakat azaita wa anait. Kau udah nyakitin orang, ya, plus lagi datang terlambat. Artinya harusnya kau sadar, tunggu di luar aja. Jangan nyerobot masuk ke dalam. Ya. Kecuali kondisional tadi yang saya ceritakan. Anda memang lihat masjid masih kosong, ya. Anda bisa masuk dan Anda tidak mengganggu orang karena memang itu masih kosong gitu, ya. Itu berbeda. Tapi kalau sudah rapat, Anda jangan sama sekali masuk dan mengganggu orang. Di dalam riwayat yang lain tadi, Fakat azaita wa uzita. Kau telah menyakiti, mengganggu dan diganggu. Sebenarnya orang-orang akan sorotin semua dengan pandangan mata. Anda pernah lihat atau rasakan kalau laki-laki yang hadir di acara kita ini, kita lagi duduk sudah rapat, ada orang tiba-tiba nyelonong masuk, mau ngerobot masuk ke dalam. Pasti akan mata orang akan ke sana dan dia terganggu harusnya dengan itu. Ya. Kadang-kadang bahkan karena dia mau memaksakan diri masuk ke dalam saf, orang nggak mau kasih karena sudah sempit sekali, nggak mungkin. Walaupun ini tidak terjadi di Indonesia ya, karena memang justru terbalik. Kita masih malas untuk masuk ke saf-saf awal. Tapi di masjid-masjid yang seperti Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, orang karena mau kejar keutamaan, tapi dia tidak sadar kalau dia datang terlambat, dia tetap menyelonong. Maksain diri, suruh orang geser untuk dia. Padahal sudah nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin kan. Dan orang yang tidak kasih tempat, dia punya hak itu. Maka ini poin harus diperhatikan teman-teman sekalian. Dari sesuai dengan judulnya, tidak boleh mengganggu orang yang sudah duduk. Ya, tidak boleh mengganggu. Pelajaran yang kita ambil dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW melarang orang melewati pundak-pundak orang yang sudah tersusun rapi di saf, yang sudah padat, ya, sementara dia datang terlambat. Juga ada larangan di sini untuk datang terlambat dalam masjid. Walaupun tidak sampai dosa besar, tapi dia kehilangan banyak keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan di bab ketiga tadi, tentang seperti orang sedekah seekor unta, sapi, kambing, domba, ayam ataupun telur. Allahu a'lam.